Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Angelina Ginting. Di sini saya akan menjelaskan yaitu perjalanannya VOC sampai ke Indonesia. Seperti kita lihat, yaitu ada di sini yaitu sebagai peta perjalanannya VOC sampai ke Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakangnya pembentukannya VOC. Pada tahun 1595 hingga pada tahun 1597, Cornelis de Houtman dan juga Jan Huygens van den Stone menemukan jalur rahasia di mana pelayaran Portugis yang menjadikan suatu perjalanan yang pertama oleh Cornelis de Houtman melakukan pelayaran ke Banten yang merupakan pelabuhan utama pada Pulau Jawa. Perjalanan pada awal ini menggunakan 4 kapal ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman kini tiba di pelabuhan Banten. Pada saat itu, Banten juga menjadikan sebuah pelabuhan tersebar untuk perdagangan Belanda dan juga melakukan transaksi perdagangan. Pada Cornelis de Houtman kini pun kembali berlayar untuk menuju ke arah timur. Kemudian pada tahun 1600, pada tanggal 31 Desember, Inggris pun mulai mendirikan suatu perusahaan dagang yang bertempatan di kawasan Asia pusatnya, yang berada di Calcutta. Pada perusahaan perdagangan Inggris ini juga memiliki nama yaitu The British East India Company. Pada selang 2 tahun kemudian, Belanda juga mendirikan VOC pada tahun 1602, serta juga Prancis juga mendirikan French East India Company pada tahun 1604 dan juga seterusnya. Kemudian pada tahun 1602, Belanda juga mendirikan VOC ataupun Verenigde Oost-Indisch Compagnie. Pada masa ini terjadinya persaingan sengit antara perdagangan antara negara Eropa yang terutama yaitu pada Portugis, Spanyol, Inggris dan juga Prancis dan juga pada Belanda. Pada persaingan ini, sengit ini pun terjadi karena adanya suatu perebutan usaha untuk dapat mendominasikan perdagangan di Asia Timur. Kemudian dapat juga mengakibatkan menimbulnya yaitu suatu rasa kekhawatiran atas persaingan yang dimana semakin sengit di Belanda. Kemudian Belanda juga memberikan wewenang untuk VOC untuk segera membentuk tentara perang yang dibiayai oleh mereka sendiri juga, serta memberikan hak-hak istimewa pada VOC tersebut. Adapun hak-hak istimewa yang dimiliki VOC ini dapat membuat VOC semakin melakukan perdagangan yang sangat lancar. Namun, VOC juga membuat hanya untuk sebagai perusahaan perdagangan yang selayaknya hanya pada suatu negara yang terindependen. Setelah itu, VOC juga mendirikan markas di Batavia ataupun di Jakarta yang terdapat pada Pulau Jawa. Pada markas cabang lainnya juga didirikan di tempat lain yaitu ada di Maluku, yang merupakan suatu kepulauan penghasilan rempah-rempah dan juga termasuk dalam daerah kepulauan Belanda. Di Maluku ini, VOC juga melakukan monopoli hasil pala dan juga puli. Pada kegiatan monopoli yang dilakukan oleh VOC ini juga mewarnai dengan tindakan kekerasan terhadap penduduk
pribumi, serta juga tindakan pemerasan dan juga pembunuhan. Selain itu, Indonesia juga merupakan pos perdagangan VOC yang kini berada di Desima, yaitu pulau buatan di lepas pantai Nagasaki dan juga Jepang. Pada pos ini merupakan jalan VOC untuk dapat melakukan kontak perdagangan dengan Jepang. Kemudian ada pun tujuan berdirinya VOC. Seperti kita ketahui, ada 7 tujuan pendirinya VOC. Yang pertama yaitu monopoli, yang bertujuan utama Belanda untuk dapat melakukan pelayaran yang menemukan jalur perdagangan langsung ke Indonesia dan juga menetapkan perdagangan sebagai latar belakang utamanya. Pada nyatanya, VOC yang telah berdiri dengan berbagai hak istimewa kini berujung untuk melakukan monopoli perdagangan dalam bentuk rempah-rempah yang kini dihasilkan di wilayah Indonesia. Yang kedua, mengurangi persaingan. VOC yang berbentuk persekutuan dagang juga merupakan gabungan dari suatu perdagangan yang kini ada beberapa negara Eropa, sehingga juga dengan adanya gabungan ini yang didominasikan oleh perdagangan bersatu dalam VOC, sehingga tidak ada persaingan lain yang lebih eksis lagi. Yang ketiga yaitu untuk membantu pendanaannya. VOC dapat juga melakukan monopoli terhadap penjualan hasil rempah-rempahnya yang pada saat itu juga merupakan komoditas yang juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga dapat memberikan pembantuan pendanaan pada Belanda dan juga hasil kerjanya. Yang keempat yaitu untuk menguasai kerajaan Indonesia. Tujuannya yaitu untuk dapat menguasai kerajaan di Indonesia. Ini memiliki tujuan yang sangat strategi. Sebab dikarenakan penguasaan kerajaan juga berarti bisa mendapatkan perizinan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan hasil tanam di wilayah kerajaan tersebut. Yang kelima yaitu menguasai pelabuhan pentingnya. VOC memiliki tujuan untuk dapat menguasai pelabuhan hal ini yang dimaksud untuk dapat mempercepatkan proses distribusi hasil rempah-rempah dan juga untuk dapat memperlancarkan kegiatan perdagangannya. Yang keenam yaitu untuk dapat menghindari persaingan curangnya. Tujuan ini sangat jelas karena di mana banyaknya pedagang Belanda yang melakukan perdagangan rempah yang sangat rawan sehingga terjadinya kecurangan. Dengan berdirinya VOC dan juga penerapan aturan dalam VOC akan dapat meminimalisirkan adanya kecurangan pedagang pada Belanda. Yang ketujuh yaitu mencari keuntungan. Tujuan yang paling utama yaitu untuk mencari keuntungan hal ini senada dengan upaya monopoli. Perdagangan yang dilakukan VOC ini sehingga merupakan kegiatan monopoli untuk dapat menghasilkan banyaknya keuntungan di pihak Belanda. Kemudian keuntungannya pun digunakan untuk dapat mendanai Belanda dalam melakukan perang dengan Spanyol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perjalanannya VOC sampai ke Indonesia, yaitu perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia yang melalui jalur pelayaran ataupun laut, awalnya untuk mengikuti rute perjalanan bangsa Portugis, yaitu menyusuri pesisir timur Afrika dari Tanjung Harapan yang menuju Selat Malaka dan juga
dari Madagaskar ke Selat Sunda. Kemudian pada tahun 1611, kapal Belanda menggunakan perjalanan browser atau Brewster Road, yaitu ini, yang mengambil jalur lepas pantai di sekitar 40 derajat lintang selatan, di mana angin sangat kencang dan juga membuat perjalanan ke Selat Sunda lebih cepat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Selamat siang, terima kasih.